Shalom saudara, bersyukur kita berjumpa kembali pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang senantiasa memberkati, menyertai orang-orang yang terus setia untuk mencari Dia. Karena memang hari-hari ini kita harus semakin giat untuk mencari Tuhan, semakin giat untuk lebih lagi mengejar perkenanan Tuhan, mengingat hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Saudara, kita baca bersama Roma pasal yang ke-16. Roma pasal yang ke-16, saudara, kita akan lihat bersama di sini firman Tuhan. Roma pasal 16 dikatakan di sana ayat yang ke-19 ya. Roma 16 ayat yang ke-19 firman Tuhan berkata, "Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu." Saudara, Rasul Paulus berkata, dia menulis surat untuk jemaat yang ada di Roma. Dan dia berkata, dia memberikan nasihat kepada mereka, yaitu kepada semua jemaat yang ada di Romawi, dan juga Yunani, yaitu orang-orang Yahudi dan juga orang bukan Yahudi, juga laki-laki dan perempuan, baik orang tahanan maupun penduduk terkemuka. Dia memberikan nasihat kepada mereka, saudara, untuk mereka itu bersungguh-sungguh di dalam iman. Karena pada waktu itu terdapat banyak pengajaran-pengajaran yang menimbulkan perpecahan dan juga godaan. Jadi Rasul Paulus menasihati mereka agar mereka waspada terhadap ajaran-ajaran juga pertentangan-pertentangan yang membuat jemaat itu bingung sehingga mereka melupakan pengajaran yang benar. Karena itu dia berkata, sebab dikatakan di sana, kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Melalui pelayanan Rasul Paulus di Roma, orang-orang Kristen mulai bertumbuh, dan mereka mulai mengenal kebenaran. Mereka mulai hidup dalam cinta mula-mula mengenal Tuhan Yesus. Dan kabar tentang pertobatan mereka, kabar tentang ketaatan mereka itu telah terdengar oleh semua orang. Memang saudara, ketika kita bertobat harusnya orang bisa melihat tentang perubahan hidup kita. Harusnya orang lain mendengar tentang karya Kristus dalam hidup kita. Harusnya orang lain berkata, dia itu dulu padahal kayak gini-gini loh, tapi sekarang dia benar-benar bertobat. Nah, kabar tentang ketaatan kita itu harus didengar oleh semua orang. Kenapa saudara? Karena seperti itulah Yesus berkata, kita ini surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Dan apa kesaksian terpenting dari iman, pertumbuhan iman kita, yaitu ketika orang itu melihat perubahan hidup kita, sehingga ada kabar yang tersiar bahwa kita ini berubah dari keburukan kepada kebaikan, dari ketidaktaatan sekarang taat kepada Tuhan. Itu yang terjadi kepada jemaat yang ada di Roma. Rasul Paulus bilang, kabar tentang ketaatanmu itu telah terdengar oleh semua orang. Oleh karena perubahan hidup yang mereka alami. Jadi semua orang sudah mendengar bahwa hidup mereka itu sungguh-sungguh. Sebab itu kata Rasul Paulus, aku bersukacita tentang kamu. Dan itu membuat Rasul Paulus bersukacita. Kenapa saudara? Tidak ada sukacita lain daripada orang yang memberitakan Injil itu selain melihat orang-orang yang mendengar firman kita itu mereka mengalami perubahan. Mereka mengalami ketaatan sehingga hidup mereka itu sungguh-sungguh diubahkan dan boleh menjadi berkat. Dia bilang, karena itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi kata Rasul Paulus, aku ingin supaya kamu itu bijaksana terhadap apa yang baik. Saudara, hari-hari ini kita harus memiliki sikap yang bijaksana. Sebab banyak orang akhirnya karena tidak bijaksana melakukan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Dalam setiap apa yang kita lakukan, mari kita minta kebijaksanaan dan hikmat dari Tuhan. Apakah yang aku lakukan ini benar atau tidak? Menjelang hari-hari terakhir banyak penyesatan, banyak kemurtatan saudara.
Ya, yang terpenting adalah kita ini berubah terus konsisten ke arah yang lebih baik. Ya, karena itu jemaat di Roma itu diberikan nasihat oleh Rasul Paulus, yaitu firman Tuhan. Dia bilang, ya aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik. Kenapa saudara? Karena walaupun mereka sudah berubah, walaupun kabar tentang ketaatan mereka sudah terdengar kepada semua orang, tapi kalau mereka tidak bijaksana, hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah, lalu mereka terpengaruh arus dan mereka ikut dengan pergaulan-pergaulan yang tidak baik, ya itu akhirnya akan membuat iman mereka juga kandas ya. Sekarang banyak orang karena dia ada lingkungan yang tidak baik, dia ada dalam satu komunitas yang tidak benar, sehingga dia juga terseret. Yang tadinya nggak minum-minum sekarang mulai minum-minum, yang tadinya nggak pernah dugem sekarang dugem ya, yang tadinya nggak pernah merokok sekarang mulai merokok, yang tadinya hidupnya itu ya lurus sekarang ya mungkin karena ada tekanan, ada masalah, lalu dia tidak bijaksana mengambil keputusan dan semua dianggap pelarian. Ya ketika ditanya kenapa kamu merokok, kenapa kamu minum, ya banyak masalah dalam hidup saya. Ya makanya diingatkan oleh firman Tuhan, di sana dikatakan, aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Hati-hati saudara ya, kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh ya meminta Tuhan untuk ya memberikan kita kekuatan bagaimana kita ini bisa saudara, bisa terus kuat, bisa terus bijaksana. Ya hati-hati dalam memilih teman, minta kebijaksanaan dari Tuhan supaya kita ini bersih terhadap apa yang dikatakan tadi ya, kita ini bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Ya karena itu hati-hati ya dengan siapa yang ada di sekelilingmu, hati-hati dengan apa yang engkau dengar, apalagi pengajaran-pengajaran yang bisa menyesatkan. Ya kita berdoa saudara, menjelang hari-hari terakhir ini banyak yang akan terseret. Alkitab sudah berkata, iblis akan menyeret orang-orang percaya. Ketika sedikit saja kita buka celah, kita tergoncang, maka habis saudara dan kita kehilangan keselamatan. Ya kita semua berdoa supaya tidak ada satu orang pun yang tertinggal, tidak ada satu orang pun yang terlewat ya, tapi semuanya boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Saya percaya ya, mari kita terus bangun iman kita di atas dasar firman yang murni ya, tidak kurang-kurang saudara. Sekarang itu di YouTube setiap pagi ada ya firman Tuhan, ada mesbah syukur, malam ada mesbah doa. Mari kita semakin dekatkan diri dan yang terpenting adalah perhatikan dengan siapa kita bergaul. Bijaksana terhadap apa yang bersih saudara ya. Kita harus bijaksana, sesuatu yang terlihat enggak apa-apa kok, ini bukan dosa, ini bukan, hati-hati. Karena ya yang paling mudah itu membawa orang terjerumus itu adalah ketika tanpa sadar kita pikir kita masih melakukan yang berkenan, ternyata kita sudah jauh dan akhirnya jatuh. Saya berdoa buat setiap kita saudara, hari-hari ini semakin mantapkan hati dan iman kita untuk mengikut Tuhan. Karena iblis tidak akan pernah senang melihat kita dekat dengan Tuhan. Tetapi Alkitab berkata orang yang takut akan Tuhan ya, mereka akan terus hidup oleh percayanya kepada Tuhan. Saya berdoa kita semua sampai di garis finish ya, tidak bubar, tidak lemah, tetapi semakin dikuatkan. Mari kita mau renungkan firman ini, kita mau tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan Tuhan, alasan selama ku hidup. Lebih lagi saudara katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup, tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan
tinggalkan aku. Engkau alasan Tuhan, alasan selama ku hidup. Kami tahu Tuhan, kami tidak akan pernah bisa kuat jika kami jauh dari Engkau. Kami harus bijaksana terhadap apa yang bersih, kami harus bersih terhadap apa yang jahat, bijaksana terhadap apa yang baik. Sesuatu yang kelihatan baik belum tentu benar, karena itu ajar kami untuk terus hidup di dalam perkenanan Tuhan. Segala hal-hal yang dapat membawa kami tidak layak di hadapan Tuhan, segala dosa-dosa yang mungkin mencoba membawa kami jauh dari Tuhan, kami usir, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia bangun di pagi hari mencari wajah-Mu Tuhan. Bawa mereka untuk terus ada dalam perkenanan Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, jangan biarkan kami jauh. Berkati setiap mereka yang sekolah, kuliah, bekerja, Tuhan tutup bungkusan kot saudaramu, bahkan apa yang kami lakukan hari ini menyenangkan Tuhan dan dibuatnya berhasil. Berkati yang sakit, jamah, lawat, sembuhkan. Kau juga Tuhan yang memberkati setiap mereka yang berulang tahun. Terima kasih buat 1 tahun Tuhan berikan. Semakin bertambah kedewasaan jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani. Engkau memberkati Tuhan untuk setiap mereka yang dalam pergumulan yang berat, Tuhan menjadi jawaban. Terima kasih Bapa buat hari ini adalah hari kemenangan bagi kami. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Buka hati dan tangan-Mu saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.